Let's go! Yes, thank you Fox sudah klik video ini dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan road trip kita. Sebelumnya kita sudah selesai di Taman Safari Prigen dan ini gue mau OTW ke hotel. Hotelnya itu di daerah Tretes, namanya Hotel Surya. Cuma jalanannya itu asik sih. Asik kenapa? Karena ini kita lewat pegunungan atau apalah. Jalanannya tuh naik turun. Lumayan ada yang curam, ada yang biasa aja dan pas hujan jadi kalau buat gue sih seru-seru. Nah kita lihat aja ya perjalanannya kayak gimana. Semoga teman-teman nggak bosan karena cukup lama gue ngambil shoot di perjalanannya menuju si Hotel Surya Tretes. Oke. Dari jalanan yang tadi kita lihat biasa-biasa aja, sekarang kita udah pertama kali ketemu tanjakan yang di track ini ya. Pertama kali ketemu tanjakan yang lumayan panjang teman-teman. Jadi dari Taman Safari Prigen ke Hotel Surya ini memang sebenarnya masih satu wilayah, yaitu wilayah di Prigen juga. Dan kalau nggak salah juga sama-sama di wilayah Tretes sih. Dan ini tanjakan yang lumayan panjang yang kita lalui dari Taman Safari Prigen ke Hotel Surya Tretes. Nah, dan sepanjang jalan itu banyak cafe, coffee shop yang bisa kita mampirin sebenarnya. Kayak ini nih salah satunya. Pas kita dari tanjakan tadi, kita turun lagi dan di sebelah kiri kita ketemu ini semacam cafe atau restoran gitu ya. Tapi nggak jauh dari situ kita ketemu lagi nih jalanan yang udah lumayan challenging karena nanjak, turunan juga nanti di depan, terus sampingnya itu langsung jurang. Jadi benar-benar harus awas. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi sampingnya itu benar langsung jurang dan apalagi ini musim hujan gua pas ke sana dan ini sebenarnya masih jam 5, bahkan belum jam 5 kalau nggak salah. Kondisi jalanan gelap, hujan, licin, itu memang membuat kita pertama harus awas. Apalagi mata, fisik, jangan maksain kalau memang lu lagi capek, mendingan rest aja sih, jangan maksain jalan. Dan usahakan kalau road trip kayaknya minimal lu berdua sih. Kalau memang sendiri mungkin bisa, cuman gak bisa cepet aja karena begitu badan lu capek ya lu harus istirahat, gak bisa maksain. Tapi karena gua berdua sama adik gua jadi ya kita bisa ganti-gantian, jadi lebih cepet aja jalannya. Dan selain fisik juga kita harus make sure mobil itu dalam kondisi yang sehat, mesin, kaki-kaki itu semua harus prima. Kalau gue pas jalan ini memang udah servis rutin, cuman ban juga gue spuring sama balancing karena gue tahu pas gue lihat Google itu, wah ini gue bakal lewat banyak gunung, apalagi habis dari Tretes ini kan gue mau ke Prigen tuh. Mau ke Prigen, emang di sini Prigen. Habis dari Prigen Tretes ini gue mau ke Bromo. Dan di Bromo itu sebenarnya kalau dibilang adalah raja terakhir tanjakan dari road trip ini. Jadi memang akan lebih challenging ke sana dan itu mungkin akan gue upload setelah video ini teman-teman. Disclaimer dikit teman-teman. Maksud gue tadi sendiri atau berdua itu yang bisa bawa mobil ya atau si supirnya. Kalau memang lu road trip sendiri ya iseng juga ngapain. Jadi kalau memang mau road trip, kalau saran gue sih yang bisa bawa mobil itu 2 orang deh. Sendiri sih bisa aja sebenarnya, nggak masalah juga.
Cuma lu bakal lebih lama karena yang bisa bawa mobil cuma satu, dan ketika dia capek ya semuanya harus berhenti. Kan kalau lu berdua, wah, yang bisa mobil atau driver utamanya istirahat, ada backup yang bisa bawa mobil biar road tripnya terus jalan. Jadi waktunya itu nggak habis banyak untuk istirahat, dan lebih nikmat aja kalau kita ngabisin waktu itu di tempat tujuan. Kalau buat gue sih gitu ya, gue lebih seneng cepet-cepet di jalan terus ngabisin waktunya di tempat tujuan. Walaupun sebenarnya di jalannya juga seru-seru aja sih, kayak kita lewat jalanan Prigen ini nih, Prigen Tretes ini buat gue sih seru ya, karena jarang ngelihatin jalanan di daerah pegunungan yang masih asri kayak gini sebenarnya. Setelah melewati jalanan yang tadi teman-teman naik turun, ada jurangnya juga di pinggir-pinggir, lalu kita sampai ke wilayah yang rame kayak gini nih, dan dari sini hotel itu udah deket di sebelah kiri, dan ini dia Hotel Surya Tretes. Jaraknya sih kalau dari Taman Safari Prigen itu di map 34 menit, dan aktualnya memang nggak jauh dari situ ya. Walaupun jalannya naik turun, ada beberapa belokan, dibilang curam sih enggak, cuman sampingnya jurang aja. Dan kita sudah sampai di Hotel Surya Tretes, dan pas masuk itu jalanan ke lobinya itu masih nanjak teman-teman. Dan pas malam itu kan gue beli makan di depan ya, karena tadi rame banyak tukang jajan, beli wedang, beli sate, dan ke Indomart juga karena di depannya tuh ada Indomart Point, beli kopi di situ. Pas turunnya sih enak ya ngelihat sekeliling di hotel ini karena hotelnya luas banget. Tapi pas balik ya teman-teman, nanjak, berasa sih, lumayan buat kardio, cuman ya pegel juga. Dan ini dia Hotel Surya Tretes, dan ini kita sudah ada di lobinya teman-teman. Mari kita mulai bahas Hotel Surya Tretes ini. Karena udah capek teman-teman habis dari Safari Prigen, jadi begitu check-in langsung kita OTW ke kamarnya. Kamarnya sendiri itu kalau nggak salah gue ada di lantai 5 deh. Dan pas keluar dari lift ya, desain interior itu nggak jauh beda sama yang di lobby. Masih, menurut gue sih masih agak-agak old school ya. Dan agak lucu karena begitu kita naik dari lift itu masih ada daratan gitu loh. Jadi memang kayaknya hotelnya ini ada di bukit gitu yang masih nanjak lagi. Jadi kalau lo iseng mau jalan kaki kayaknya bisa aja ke kamar yang nggak usah naik lift atau tangga. Dan kayak yang di Batu, ini gue pesen kamarnya yang connecting ya. Dan ini dia penampakan kamarnya. Begitu masuk di sebelah kanan ada lemari, dapat hanger 4 biji untuk celana, jaket, blazer, atau apapun yang memang harus digantung. Di atasnya ini ada lemari pakaian yang mungkin bisa untuk dilipat tanpa harus digantung. Di sebelahnya kita dapat komplimen, jadi ada Aqua sedangnya ya, merek Aqua. Ini gratis, lalu ada Fit juga yang ukuran 1,5 liter, tapi ini berbayar 10.000. Dapat pemanas air juga, dan dapat standar ada gula merah, gula pasir, sama kopi. Dan ada cangkirnya juga untuk kita bikin kopi atau teh. Nah, kalau di bawahnya itu ada kulkas mini, tapi belum ada isinya, lu isi sendiri aja teman-teman. Dan di sampingnya ini tempat tidur ya. Twin share, di atasnya ada pemanis lukisan printing biar nggak kosong-kosong banget itu dinding. Dan di sini lantainya itu dikasih apa sih tuh? Jadi bukan ubin biasa ya, kayak ya enak sih, lumayan. Ini ada connecting door untuk ke kamar sebelah. Di sini AC-nya pakai AC sentral bukan AC split. Lalu ini ada tempat koper atau tas. Di sampingnya ada TV, belum smart TV, cuman ya lumayan lah buat nonton-nonton. Lalu di sini untuk tempat tidurnya ada power outlet, penting banget buat lu yang kalau nggak bisa tidur kalau sebelum main handphone, dan pas mau tidur handphone lu lowbat bisa sambil ngecas. Ya, ke sebelah sini tempat tidur sih walaupun bukan king atau queen, tapi buat gua sih cukup ya, masih cukup lega sih, jadi masih bisa guling-gulingan. Nah, di samping tempat tidurnya ada sofa atau bangku lah ya, cuman ya kalau bangku dia bisa selonjoran juga lumayan. Dan ada meja, jadi bisa nonton TV sambil ngopi. Dan di sini meja kerjanya teman-teman, ada arah kiblat di laci, jadi biasanya kan di plafon ya, teman banyak hotel sekarang yang memang naruhnya di laci-laci.
Nah ini ada amplop, mungkin buat tips kali ya, jadi nggak naruh di spray atau di tempat tidur lagi. Ada flyer magazine untuk informasi di hotel ini. Tong sampah pasti ada lampu untuk kerja dan power outletnya, jadi bisa sambil nyolok laptop kalau lo mau kerja. Cuman kan kita di sini mau liburan ya, nggak lagi kerja. Dan ini adalah tempat favorit kita semua, mungkin gua. Ini ada bangku sama meja, ada asbak juga, pasti udah disediain. Ini buat kita melihat pemandangan. Ini ya. Jadi di situ tuh ini area balkon ya. Ini pas hujan jadi agak becek sih. Dan pemandangannya memang nggak bisa ngeliat apa-apa teman-teman, karena memang hujan dan mendung. Jadi ya kita hanya melihat langit mendung aja sampai nanti kita check out ya. Begini aja pemandangannya, sedih emang sih. Sekarang kita ke kamar mandinya, folks. Pas itu masuk, buka, ada hair dryer. Penting banget ini buat kaum hawa yang rambutnya panjang atau bapak-bapak. Cowok juga yang rambutnya panjang, ya lu bisa lebih cepet keringin rambut dulu lah kalau ada hair dryer. Ya, dan dia harus ada saklarnya dulu, jadi nggak langsung dipencet di hair dryer ya. Di sini kita dapat amenitiesnya standar sih sebenarnya, ada sikat gigi, odol, sabun. Cuman sabunnya itu ya sabun batang semua teman-teman, nggak ada sabun cair. Ya ini lampu, airnya alhamdulillah sih anget, nggak kebayang ya kalau nggak ada air anget di Perigen ini, karena kan dia dingin ya. Kalau nggak ada air anget sih kayaknya gue nggak mandi sih. Itu wastafel. Nah di bawah wastafelnya ini mungkin ada tempat apa ya, naruh baju kotor mungkin. Kloset duduk ya, ada gantungan juga, gantungan kalau lo mau lagi mandi bawa baju ganti mungkin gantung di situ, sama gantungan handuk juga bisa. Dan ini area basahnya teman-teman. Kalau tadi kita di area kering, nah ini area basahnya. Ada shower. Nah di atasnya ini ada exhaust fan. Dan gue senang kalau di hotel ada keran yang kayak gini nih. Jadi ada keran yang nggak shower dua-duanya. Jadi kalau uduk tuh lebih gampang. Dan ini yang gue bilang tadi, ini sampo, lalu ini sabun ya. Jadi nggak ada sabun cair, semuanya sabun batang. Tuh ada dapat handuk 2 ya sesuai jumlah orang. Di wastafelnya juga ada tisu. Ya cukup lah. Begitu keluar dari kamar mandi, kita langsung ketemu sama lemari yang tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Ada yang buat gantungan, baju gantungan sama pakaian biasa yang dilipat. Lalu di sini juga kita dapat sendal slop standar 2, sama ada list untuk laundry. Jadi bisa laundry juga di sini. Dan ini view-nya kalau dari si lemari tadi teman-teman. Kalau dari lemari tadi itu ngelihatnya kayak begitu. Nah, tapi kalau dari ujung sini kelihatannya kayak begini teman-teman. Jadi cukup lega sebenarnya hotel ini. Dan ini connecting door ya, mirip sih emang plek ketiplek aja gitu, nggak ada bedanya sama yang kamar sebelah. Jadi emang tipenya sama ya, jadi ya udah sama aja. Dan sekarang gue mau ke bawah, yang tadi gue bilang di awal pas masuk gue mau beli makan. Nah ini sekarang gue OTW ke bawah nih mau beli makan. Nah ini kita lihat dulu sekelilingnya ya, hotelnya kayak gimana. Memang tadi gue bilang masih kelihatan tipe-tipe interior zaman dulu lah ya. Dan begitu keluar ini udah malam teman-teman ya. Dan ini lobbynya, tadi kan kita pas masuk itu cepet aja ya, tapi pas keluar ini ya cukup luas. Dan begitu malam, makin malam makin sepi ya, kayaknya tamu-tamunya udah pada, tamu-tamu yang lain udah pada istirahat. Kalau teman-teman lihat ada cahaya di kejauhan sana, nah kesanalah gua akan menuju. Jadi memang jauh. Kalau lu bawa mobil males, kalau lu nggak bawa mobil jauh. Dan ini kayaknya tempat coffee break atau lunch kalau lagi pada meeting deh ya. Jadi kayaknya makannya di situ tuh.
Nah, ini kayaknya yang sebelah kiri ini teman-teman, ini kayaknya cottage-nya. Kalau gua kan nginep tuh di kamar hotel ya. Nah, ini kayaknya ini kan hotelnya nih yang tingkat-tingkat nih. Ya ini yang tadi yang orang buat coffee break sama lunch kalau lagi training atau meeting. Nah, sebelah kiri ini kayaknya cottage nih teman-teman nih. Mirip-mirip kalau kalau teman-teman pernah ke Putri Duyung, ya kan cottage ya. Nah, mirip-mirip kayak gini lah. Kayaknya buat family, buat big family kayaknya keluarga besar. Dan kayaknya memang kosong sih. Jadi gelap aja di dalam, nggak ada tamunya. Ya. Nah, ini udah mau ke ujung kita. Gua mau beli sate kelinci. Udah kebeli teman-teman satenya. Sekarang perjuangannya naik. Nah, kalau ini udah pagi dan kita lihat deh ya, pemandangannya itu yang nggak jauh beda sama pertama kali datang pas check in. Dan ini kita bahas dulu deh si balkonnya. Jadi balkonnya itu sebenarnya dindingnya ini nggak tinggi teman-teman, jadi cuman sepaha aja. Nah ini nggak tinggi nih. Jadi kalau lu bawa anak ya benar-benar harus diawasin kalau lagi main di balkon. Dan di situ tuh ada helipad. Dan kayaknya hotel ini kan namanya Surya ya. Kayaknya terafiliasi sama rokok Surya deh. Karena kalau nanti kita ke restoran itu pun yang dijual kayaknya rokoknya cuma rokok merek Surya doang. Dan itu yang tadi kita lihat, yang teman-teman lihat tuh ke ujung, itu yang semalam kita jalan tuh. Sekarang kita udah di restoran. Restorannya itu seingat gue sih di lantai 3 ya. Jadi kalau dari kamar gue yang di lantai 5 itu naik lift dulu, turun. Nah sekarang langsung ketemu restorannya. Restorannya enak karena semi indoor gitu. Di sebelah sananya, sebelah sini nih yang kita tuju, ini ketemu balkon lagi dan pemandangan itu sama kayak yang dari kamar. Jadi itu ketemu si Candi Prambanannya lagi, ketemu si helipadnya lagi, ketemu parkiran mobil lagi. Dan ini gue karena mau makannya pagi, jadi masih sepi nih, belum ada tamu yang lain yang sarapan. Dan seperti pada biasanya, kita langsung menuju corner teman-teman. Di samping corner ini ada berbagai macam pastry dan enak semuanya teman-teman. Kalau gue sih, lidah gue sih enak ya. Cuman mungkin kan lidah orang beda-beda. Kalau buat gue sih bisa dinikmati lah, enak. Dan di sini restorannya banyak makanannya teman-teman, bervariasi. Kalau gua kan ya template ya, bubur ayam, telur. Kalau mau nasi ya tergantung seberapa perlu tuh gua makan nasi, seberapa besar aktivitas gua. Kalau biasa-biasa paling kayak gini ya udah, bubur sama telur. Nah kita ambil dulu buburnya, dan ini karena gue yang pertama kali ngambil bubur masih rapi teman-teman, belum cerecetan. Nah ini kita ke barnya. Jadi di restoran ini ada barnya. Cuma kayaknya bukanya kalau lagi malam doang. Sekarang kita lanjut mau ke kolam renang teman-teman. Melewati Candi Prambanan, miniatur Candi Prambanan. Terus yang asumsi gua ini ada tempat meeting, bukan tempat meeting, tempat coffee break kalau orang-orang lagi meeting atau lagi ada training di hotel ini. Asumsinya gitu, jadi mungkin trainingnya di dalam ruangan itu. Nah lewatin juga cottage-cottage yang kemarin,
tapi nggak sampai bawah untungnya. Jadi kalau ada kolam nih yang udah ada nyampe kolam ikan nih, kolam ikan koi ini kita nanti belok kanan, jadi nggak sampai ujung gapura yang semalam kita lewati tuh, nggak sampai ujung gapura sana. Jadi ini ikan, nanti jalan dikit ini tuh ada palang informasi swimming pool arah panah ke kanan. Nah kita ngelewatin sini teman-teman. Kalau gua baca di Google, Hotel Surya ini tuh dibangun tahun 91, lalu direnov kalau nggak salah tuh tanggal tahun 91, direnov tahun 2019, dan kayaknya tuh yang direnov salah satunya adalah kolam renangnya deh. Karena kolam renangnya itu teman-teman bisa lihat bagus banget coy, masih baru gitu, desainnya itu fresh, beda sama yang kalau tadi lihat teman-teman di bagian sebelumnya, beda sama lobby, beda sama kamar. Kolam renangnya ini benar-benar fresh desainnya. Dan karena ini weekday dan bukan peak season, jadi satu area kolam renang seluas ini itu isinya cuma gua, istri gua sama anak gua, nggak ada orang lagi ya, sama pekerja-pekerja yang memang tugasnya ada di kolam renang ini. Selebihnya benar-benar nggak ada tamu yang lain. Mungkin mereka bisa sarapan langsung kerja kali ya, nggak berenang dulu karena memang kesini buat kerja. Kalau gua kan buat jalan-jalan, buat healing. Jadi kolam renang segede gini ya cuman isinya bertiga aja. Nah sebelum kita jalan ke sana, gue pengen kasih lihat dulu nih. Ini ada 4 patung, cuma gue nggak tahu nih patung apa aja. Mungkin teman-teman yang tahu pewayangan atau seni wayang, mungkin bisa komen ini 4 patung ini karakter apa aja. Nah sekarang kita baru mau coba puterin nih area kolam renangnya. Ada apa aja di sini? Jadi memang selain kolam renang ya, di sini didesain juga ada taman-taman. Ini rumputnya bukan rumput sintetis ya, benar rumput beneran. Tanamannya juga tanaman asli semua. Bagus deh, yang lihat dari atas saja enak, apalagi jalan-jalan di sini nih. Karena tadi gue lihat itu memang ada yang nggak berenang, tapi cuma jalan-jalan aja, ngitarin hotel ini. Dan ini ada tempat bilas, ya. Ada orang yang jalan-jalan aja, karena memang hotelnya kan luas banget tuh. Jadi ya ngitarin hotel ini aja udah lumayan, udah dapat berapa langkah tuh, lumayan untuk bakar kalori. Nah di sebelah kiri ini kayaknya ada cafe teman-teman. Nah kalau yang tadi kan gue sempat bilang ya, hotel ini namanya Surya, lalu mungkin terafiliasi sama Rokok Surya. Dan asumsi itu makin kuat karena di setiap tong sampah yang di pojok-pojok hotel itu ada tulisan Surya yang mirip kayak Rokok Surya. Dan kalau gua Google memang kayaknya hotel ini dimiliki sama Gudang Garam. Ya mungkin ya satu afiliasi lah. Nah ini gue beli di kafenya dan kayaknya nggak buka. Entah malam itu buka atau hanya dibuka kalau lagi ada acara, kurang tahu sih. Lalu ini sebenarnya gue kesini nih pas lagi hujan, jadi bukan after hujan. Sempat hujan, terus reda, akhirnya gue kesini. Nah pas lagi di sini nih hujan lagi, tapi ini alhamdulillah nih udah mulai reda, jadi udah bisa berenang. Jadi memang pas kesini tuh nggak pernah cerah teman-teman. Pas gue di sini selalu hujan, berhenti, dan hujan lagi, nggak pernah, langitnya tuh nggak pernah cerah, selalu mendung aja. Nah sekelilingnya ginilah ya, ada tempat duduknya juga, lalu di sana tuh ada kayak ayunan. Nah ini kolam renang yang buat dewasa, yang bulat ini nih teman-teman. Ini dia bentuknya bulat, cuma memang kalau makin ke tengah itu dia makin dalam ya. Kalau di pinggir-pinggirnya itu nih, di pinggir-pinggirnya tuh dia nggak terlalu dalam. Kalau makin ke tengah dia makin dalam. Nanti kita coba kolam renang dalamnya itu semana. Nah kalau yang kesini nih, ini kayaknya sih area dalam situ tuh ya area karyawan ya, bukan buat tamu. Nah ini ada tempat-tempat untuk pengunjung, mungkin habis berenang mau chill-chill dulu di sini atau istirahat baru berenang lagi. Nah ini juga kalau ke sana itu tempat yang buat anak kecil, tempat buat anak kecil. Nah sekarang kita lanjut ke kamar bilasnya nih.
Di sini udah disediain anduk juga, jadi lu tinggal bilang dari kamar berapa, nanti sama penjaganya dikasih anduk buat bilas. Tinggal setelah selesai lu bisa bilas, ganti bajunya di kamar bilasnya. Toiletnya juga ada urinoir, ada kloset duduk, jadi lumayan lengkap lah. Nah setelah selesai bilas ya lu bisa balik lagi, cuman kalau gue nih nganterin bocil dulu ya, dia mau pipis katanya sebelum berenang. Nah sekarang baru nih mulai berenang, jadi kita mau naik ininya dulu prosotannya mau kita cobain, karena tadinya pas gua datang itu belum nyala, tapi pas kita datang dinyalain nih sama penjaganya. Yes, kita coba dulu ya. Segitu aja berenangnya teman-teman, karena habis ini gue sekeluarga mau lanjut ke Bromo daripada sakit, jadi udah dikit aja berenangnya. Nah kalau teman-teman lihat di atas nih, ke sana tuh ke atas ya, naik dari lurus naik tangga ya, tangga tanjakan gitu, itu kayak tempat nongkrong lagi tuh. Nah tadi ini yang gue naik perosotan, gue nembusnya di sini nih, lumayan jernih sih, jadi pakai kamera underwater juga enak ngelihatnya. Nah ini view yang dari atas. Ini mungkin tempat yang tadi kalau lagi ada training mungkin bisa pakai ruangan di sini. Kalau ini mungkin kamar lagi ya, feeling gue sih ini kamar lagi sih. Nah itu yang gazebo tempat yang tadi yang gue bilang naiknya dari deket kolam bocil. Jadi ini hotel memang luas banget kalau gue bilang sih ya. Kayaknya salah satu hotel yang paling luas yang pernah gue datengin, dan banyak spot untuk nongkrong, chill gitu selain di kamar. Jadi kalau lu nginep di sini jangan cuma di kamar doang, sayang, karena dia punya fasilitas, dia punya area itu luas dan enak banget untuk kita pakai sambil jalan-jalan. Apalagi udara di Tretes Prigen ini kan seger dan enak lah buat kita bersihin paru-paru. Kalau ini ceritanya gue mau ngambil time lapse, bangun jam 5, tapi dari jam 5 sampai jam 6 lewat itu nggak ada perubahan, gini-gini aja teman-teman. Jadi ya sudah, habis berenang gue sama keluarga beres-beres, packing, dan langsung lanjut ke Bromo. Dengan itu semua berarti video di Hotel Surya Tretes ini cukup sampai di sini. Gue Rex pamit undur diri ya. Rex Cash, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.